Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya adalah nikmat ilmu. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-darar wa yakshiful haqqa dhilil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadamu bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat ilmu yang membersihkan hati dari noda-noda, yaitu fitnah syahwat, dan membersihkan hati dari keraguan, yaitu fitnah syubhat. Jadi nikmat yang paling utama adalah nikmat ilmu, tapi tidak sembarangan ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan dua penyakit, yaitu penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, dan yang kedua adalah fitnah, penyakit syahwat, yaitu noda-noda hati, penyakit-penyakit hati. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memudahkan kepada kita untuk ngaji ilmu agama. Walaupun sekarang di tengah pandemi yang sudah 8 bulan belum selesai, sehingga banyak saudara-saudara kita yang futur, yang berguguran, yang dahulunya semangat dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, selama kita bisa untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu dengan tetap mematuhi protokol-protokol yang ada, bismillah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panik berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Ini sikap yang benar, yaitu kita berani, kita memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak meremehkan. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Maka jadilah muslim yang kuat, yang tegar, jangan cengeng, penakut, tetapi juga jangan meremehkan, meremehkan anti corona, nggak mematuhi protokol juga salah. Tapi takut berlebihan juga salah. Mau ke masjid takut, tapi kerja nggak takut, ke pasar nggak takut. Ini panik yang berlebihan. Sebagian orang, bahkan sebagian ikhwan, seperti itu. Dan ini adalah termasuk kelemahan iman. Kelemahan iman. Hendaknya bagi kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sembari melakukan sebab. Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab. Salah kalau orang hanya bergantung kepada masker, bergantung kepada cuci tangan, bergantung kepada jaga jarak, keliru. Tapi salah juga orang yang
bertawakal kepada Allah SWT, bergantung sama Allah, tapi tidak melakukan sebab. Ini juga keliru. Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah. Mereka menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka melakukan sebab. Ya, mereka melakukan sebab. Baik. Jadi intinya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk menjadi muslim yang kuat, muslim yang tegar, bukan pengecut, bukan muslim yang panik secara berlebihan. Selama pemerintah sudah membolehkan dengan tetap mematuhi protokol, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena masalah akidah itu masalah yang sangat penting. Dia adalah pondasi, dia adalah landasan. Dan yang namanya pondasi itu sangat penting sekali. Kita bangun rumah kalau pondasinya rapuh, ambruk. Idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahril furu'u. Kalau pondasi suatu bangunan itu keropos, maka bangunan di atasnya pun akan hancur. Demikian juga dalam beragama. Landasan dalam beragama, pondasi dalam beragama itu adalah akidah. Maka perkokoh akidah kita. Dan kenapa Imam Syafi'i yang dipilih? Karena Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah salah satu ulama salafus saleh, ulama ahlus sunnah wal jamaah, salah satu imam dari imam madhab 4 yang diikuti oleh banyak kaum muslimin, terutama di negeri kita rata-rata menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Maka dengan kita mempelajari akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, diharapkan kita bisa mengikuti al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena tentu saja mengikuti dan meneladani Imam Syafi'i bukan cuma sekedar dalam biografinya, bukan sekedar dalam masalah akhlaknya, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita meneladani akidahnya. Karena banyak juga di antara kaum muslimin, mereka mengaku bermadhab Syafi'i, tapi sayangnya hanya dalam sebagian masalah fikih saja. Tapi kalau masalah akidah enggak mengikuti Imam Syafi'i. Nah, ini kontradiksi. Bagaimana mungkin kita mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi masalah yang lebih penting daripada fikih justru kita malah enggak mengikuti Imam Syafi'i. Kan banyak orang, kalau dalam fikih kami mengikuti Imam Syafi'i, masalah akidah ikut akidah Asy'ariyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, dan ini fakta. Dan ini insyaallah taala akan kita luruskan. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam akidah. Dan ini penting karena prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang diambil dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i dan merupakan kaidah-kaidah yang diambil dari mutiara ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis. Sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, ini salah satu kitab besar karya Imam
Asy-Syafi'i. Kata beliau, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan ada di dalam sunnah nabinya, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi ya, siapa yang ingin mengambil akidah yang benar, akidah yang sahih, hendaknya dia mengambilnya dari sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, kalau kita mengambil agama ini dari Al-Quran dan hadis, kita akan selamat. Tapi kalau mengambil akidah dari akal, dari mimpi, dari hadis-hadis palsu, dari filsafat, maka kita akan tersesat. Imam Syafi'i Imam Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu in i'tasamtum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Ya. Jadi ini penting sekali. Ambil agama ini dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena ini yang akan bikin kita selamat. Al-i'tisamu bis sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah keselamatan. Demikian juga Imam Malik, beliau mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man lam yarkabha gharik. Siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Baik, jadi ini kaidah yang pertama. Sumber akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam akidah adalah Al-Quran dan sunnah. Maka kalau kita ingin mengambil akidah yang benar, ambillah dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari akal, bukan dari filsafat, bukan dari mimpi, bukan dari hadis-hadis yang palsu. Yang kedua, di antara prinsip Imam Syafi'i rahimahullah dalam akidah adalah mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil, yaitu Al-Quran dan sunnah, daripada akal. Kata beliau, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Mata kita kan terbatas. Ya, ini kita gini aja nggak bisa lihat yang akhwat tuh, nggak bisa tembus. Ya kan? Ketika kita melihat laut, kita nggak bisa lihat dalamnya laut. Ketika kita melihat rumah orang, kita nggak tahu dalamnya rumahnya. Menunjukkan bahwa akal manusia itu, mata manusia terbatas. Begitupun akal manusia. Maka sangat kerdil kalau kemudian ketika berbenturan antara akal dengan dalil, lalu kita lebih mendahulukan akal, karena akal itu terbatas. Bagaimana mungkin kemudian bisa mengalahkan dalil? Ya, oleh karenanya ini kaidah penting, termasuk di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Ibnul Qayyim, pengikut Rasul, pengikut Nabi, mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal. Adapun pengikut iblis, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ya, sehingga mereka mengatakan bila berbenturan antara dalil dengan akal, dahulukan akal. Itu kaidahnya pengikut
iblis. Ya, ingat tatkala iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, kata dia, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi secara akal nggak masuk akal, karena saya lebih hebat daripada Adam. Mosok saya suruh sujud kepada dia. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang lebih mendahulukan akal daripada perintah Allah, daripada hukum Allah, berarti dia menyerupai iblis. Ya, lebih menyerupai iblis. Ya, ini penting sekali. Dahulukan syariat Allah daripada akal manusia, karena akal manusia itu terbatas. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Lihat ibu Nabi Musa alaihi salam tatkala diperintahkan untuk buang Nabi Musa ke sungai Nil. Secara akal masuk akal enggak? Ya, ibu mana yang tega untuk buang? Tapi karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sadar itulah yang terbaik. Nabi Ibrahim tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyembelih anaknya Ismail, masuk akal enggak? Enggak masuk di akal. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Ya. Pun demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam copot sandal di tengah-tengah salat. Menarik nih. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam copot sandal di tengah-tengah sholat. Para sahabat langsung copot sandal. Setelah selesai Nabi bertanya, kenapa kalian kok copot sandal? Apa jawaban para sahabat? Wahai Rasulullah, kami melihat engkau copot sandal, ya kami copot sandal. Padahal belum tahu sahabat kenapa Nabi. Jadi nggak mikir dulu kenapa ini Nabi, enggak. Pokoknya ngikutin dulu. Baru Nabi mengabarkan, tadi saya copot sandal karena Jibril datang mengabarkan kepada saya bahwa di dalam sandal saya itu ada najisnya. Makanya saya copot. Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, saya tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya nggak bakalan menciummu. Nggak masuk di akal kita mencium batu. Padahal itu Hajar Aswad turun dari surga. Keutamaannya Hajar Aswad itu turun dari surga. Ya, tapi nggak masuk akal kita kemudian apa? Ya, mencium. Tapi karena Rasulullah SAW menciumnya, saya pun juga ikut menciumnya karena meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara prinsip Imam Syafi'i, dan ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendahulukan dalil daripada akal. Jangan sampai kita menolak dalil hanya karena akal kita belum sampai. Ini banyak nih ahlul bid'ah, mereka menolak, ya, hanya karena akal mereka nggak nyampe. Sehingga banyak menolak hadis-hadis. Oh, hadis tentang azab kubur nggak masuk di akal, akhirnya ditolak. Ya kan? Hadis tentang keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa nggak masuk di akal. Hadis tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia sepertiga malam terakhir nggak masuk di akal, akhirnya ditolak. Ya, jangan menjadi orang-orang yang berlebihan terhadap akal. Tapi juga jangan meremehkan akal. Akal itu penting, tapi jangan sampai mengalahkan dalil. Ya, kalau kita tidak menggunakan akal juga salah, merendahkan akal juga salah. Kita harus memuliakan akal, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai apa? Berlebihan. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, tidak mengambil akidah dari filsafat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak mengambil akidah dari filsafat, ilmu kalam, ilmu yang cuma pendapat-pendapat. Menurut hemat saya begini, oh menurut saya begini. Cuma menurut, bukan diambil dari Quran, bukan diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i,
al ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mempelajari ilmu filsafat itu kebodohan, dan bodoh tentang ilmu filsafat adalah ilmu. Artinya mendingan gak usah belajar apa? Filsafat, daripada kalau belajar malah jadi orang bodoh. Dan itu benar, kawan. Orang yang kalau nggak belajar filsafat masih fitrah, ya, masih fitrah, belum rusak. Tapi kalau sudah belajar filsafat malah rusak. Belum belajar filsafat masih mengatakan Allah SWT di atas langit, masih fitrah, sesuai dengan fitrah. Tapi kalau sudah belajar filsafat, Allah di mana-mana, Allah ada tanpa tempat, Allah ada ya di hatiku, Allah ada macam-macam tuh. Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Itu kalau sudah belajar filsafat malah bingung, ya, malah bingung dalam masalah yang sebenarnya itu masalah yang dasar, ya. Makanya Imam Syafi'i melarang kita untuk belajar filsafat karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bahkan lebih keras lagi beliau mengatakan, hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu filsafat itu, mereka dipukul dengan pelepah kurma, kemudian diarak, dikelilingkan, ya, agar semua orang tahu inilah hukuman bagi orang-orang yang belajar filsafat. Keras beliau, ya, karena memang bahaya belajar ilmu filsafat ini luar biasa. Ya, lihat orang-orang yang katanya profesor, doktor, ya, mereka menjadi rusak gara-gara apa? Ilmu filsafat. Belajar ilmu filsafat. Malah menentang Allah, menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin antum kenal ada jaringan namanya jaringan Islam liberal. Ya, yang konon katanya untuk membela Islam, tapi faktanya malah sering menghancurkan Islam, menyerang Islam. Makanya Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub, mantan Imam Masjid Istiqlal, ya, anggota MUI, rahimahullah, ya, semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah mengatakan, JIL itu yang tepat bukan jaringan Islam liberal, yang tepat adalah jaringan iblis liberal. Ganas banget. Benar kata beliau, itu benar. Kalau ana setuju itu. Tapi itu ana cuma nukil ya. Ya. Tapi kalau saya setuju. Kenapa? Begini. Ya. Islam dan liberal itu dua kata yang tidak bisa disatukan. Islam itu artinya tunduk, patuh. Kalau liberal bebas. Ya, termasuk bebas menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala, bebas. Ini nggak nyambung nih, nggak bisa bersatu. Yang satu nyuruh tunduk, yang satu gugat. Yang nyuruh untuk menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala itu iblis, bukan Islam. Ya, iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, gugat, nggak terima. Sombong. Ya, hanya kita nggak butuh kepada ilmu filsafat. Kalau mau membela Islam, jangan membela Islam dengan filsafat. Bela Islam dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis. Ya, kata para ulama, siapa yang membela Islam dengan filsafat, perumpamaannya seperti orang yang mencuci baju tapi pakai air kencing. Ya, kenapa? Bukan tambah wangi, tapi tambah, ya, tambah apa itu, baunya apa itu berarti pesing, ya. Nah, artinya begitu juga orang yang ingin membela Islam tapi pakai filsafat, sejatinya malah menghancurkan Islam, merusak Islam, bukan, ya, mengharumkan Islam. Ya, baik. Selanjutnya, ya, kaidah yang berapa ini? Yang keempat. Nambah ya. Taib, yang keempat,
tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Tidak mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Artinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingkari orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Quran saja, nggak mau berhujjah dengan hadis. Ya, beliau bantah secara panjang dalam kitabnya Ar-Risalah dengan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la alfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatih ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu an fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Semoga aku tidak mendapati salah seorang di antara kalian yang duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya tatkala datang perintahku atau laranganku, yakni hadis, dia mengatakan saya nggak tahu ini, yang saya tahu dan saya ikuti hanyalah Quran saja. Hadis ini merupakan berita dari Nabi SAW bahwa nanti akan ada kelompok yang hanya mengikuti Quran saja, kalau hadis nggak mau. Dan itu ada apa enggak? Ada. Di India ini banyak melahirkan kelompok-kelompok sesat. Makanya nggak usah ngefans sama India. Indonesia ngefans sama ya, film India seneng banget. Taib. Banyak aliran-aliran muncul dari sana. Salah satunya ini ingkar sunnah, atau kalau di mereka namanya Quraniyun, kelompok Quraniyun, yaitu kelompok yang hanya mencukupkan Quran saja, kalau hadis nggak mau. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah adalah paham yang sesat dan menyesatkan. Kenapa demikian? Karena hadis itu juga bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Jadi itu ada di dalam Al-Qur'an sendiri, perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah SWT. Jadi yang memerintahkan kita untuk menerima hadis ya dan taat kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran juga. Ya, lagian kalau kita cuma Al-Quran saja nggak pakai hadis, kita nggak akan bisa beribadah kepada Allah SWT. Coba sholatnya gimana? Karena di dalam Al-Quran itu cuma perintah secara umum saja. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Terus tata cara salatnya bagaimana? Enggak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Penjelasan secara detailnya di mana? Di dalam hadis. Ya, akhirnya ada sebagian orang yang hanya berfaham tentang Quran saja, enggak pakai hadis. Ketika ditanya tentang salatnya, ya akhirnya podo karo kejawen. Sholat sing penting iling, ngerti? Sholat sing penting iling, pokoknya ingat ya itu sholat berarti. Nggak pakai takbiratul ihram, rukuk, sujud. Dan itu paham yang kufur, paham yang kufur. Bagaimana nanti hajinya, bagaimana tata cara puasanya, penjelasan secara rinci hanya ada di dalam hadis. Lucu pernah diceritakan ada diceritakan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah ta'ala dalam bukunya Risalah Bid'ah. Dia pernah cerita, ada kisah menarik. Pernah ketemu kelompok ingkar sunnah ini. Kelompok ingkar sunnah sudah difatwakan sesat oleh MUI. Ya, dia ketemu sama orang ini, terjadi dialog. Kata Ustadz, kalian apa hujah kalian? Kok cuma ngikuti Quran saja nggak pakai hadis, kok menolak hadis? Apa dalilnya? Hujah kalian apa coba?
Ya, anehnya mereka punya dalil. Dan ini hal yang aneh. Setiap ahlul bid'ah itu punya dalil. Cuma dalilnya ya nggak tahu nyambung apa enggak gitu. Dia mengatakan kami punya dalil, Ustaz. Coba tunjukkan mana dalilnya. Ya, dia mengatakan hadis, perhatikan. Ya, kami punya dalil, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab, kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran, bukan Al-Quran. Ya, kata Ustaz, kamu berdalil dengan apa tadi? Pakai dalil hadis. Dia ingkar hadis, tapi pakai dalil hadis. Paham enggak? Ya, ini satu hal yang aneh. Dia nggak percaya sama hadis, dia mengingkari hadis, tapi berdalil dengan hadis. Ini kan lucu. Ya, baik. Jadi intinya di antara prinsip Imam Syafi'i adalah beliau ya tidak mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis, karena hadis juga adalah hujjah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara prinsip Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah hadis ahad adalah hujjah menurut Imam Asy-Syafi'i. Tahu ya hadis ahad? Hadis ahad itu artinya hadis yang diriwayatkan ya dari jalur satu sahabat atau dua sahabat atau tiga sahabat. Enggak sampai banyak 20 sahabat atau 30 sahabat. Jadi hadis itu ada dua macam. Ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali. 20 sahabat, 30 sahabat, 40 sahabat. Itu mutawatir. Ya. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ini ada yang diriwayatkan dari satu hadis, satu jalur namanya gharib, dua namanya aziz, tiga atau lebih tapi nggak sampai banyak namanya masyhur. Itu nanti kalau belajar ilmu hadis ya, seperti itu. Intinya berarti ini hadis ahad karena nggak sampai banyak banget. Taib. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ahlul ilm tentang menerima hadis ahad. Artinya kata Imam Syafi'i tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa hadis ahad itu adalah hujjah, bisa diterima, bisa diamalkan, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Ini kesepakatan para ulama. Dan ini, ikhwan, kaidah ini kaidah penting. Karena banyak ahlul bid'ah menolak masalah-masalah akidah, alasannya hadisnya hanyalah ahad. Ya, contoh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah atau sekarang walaupun ganti namanya Hizbut Tahrir atau apalah namanya, ya, saya pakai inisial aja. Ya, mereka mengatakan apa? Dalam masalah-masalah akidah nggak boleh pakai hadis ahad. Kalau fikih boleh hadis ahad. Makanya mereka nggak percaya dengan azab kubur, nggak percaya dengan adanya Dajjal, nggak percaya dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, nggak percaya dengan adanya timbangan besok pada hari kiamat, nggak percaya dengan adanya telaga untuk Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka ingkari. Alasannya karena hadisnya ahad. Ya, sedangkan masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadis
ahad, harus mutawatir. Kita sampaikan mana dalilnya bahwa akidah itu harus mutawatir. Ya, pendapat ini, pemikiran ini tidak pernah dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa hadis ahad selama hadisnya sahih bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih, tidak dibeda-bedakan. Kalau kita menolak hadis ahad dalam masalah akidah, adapun dalam masalah fikih diterima, ya, tunjukkan dalil. Ya, tunjukkan dalil. Tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan seperti itu. Enggak ada. Para ulama sudah sepakat. Dan kalau para ulama sudah sepakat, berarti pasti benar. La tajtami ummati ala dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku, yakni ulama umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Karena enggak mungkin kan ulama yang telah bersepakat terus mereka salah, yang benar adalah ahlul bid'ah. Mustahil. Hingga hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan ulama yang benar, mereka yang salah, atau ya mereka yang benar, ulama semuanya salah. Milih mana? Ya, mendingan mereka yang sesat, ulama yang benar. Ya. Lagian juga ayyuhal ihwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang mereka katakan sebagai hadis ahad, ya, sehingga harus ditolak. Menurut para pakar ahlul hadis enggak ahad. Ternyata hadisnya apa? Mutawatir. Hadis tentang azab kubur, hadis tentang Dajjal, hadis tentang Imam Mahdi, turunnya Isa, itu adalah menurut ahli hadis derajatnya mutawatir, bukan ahad. Sekarang kita lebih percaya mana? Dalam masalah hadis, lebih percaya kepada ahlul hadis atau kepada orang-orang yang enggak ngerti tentang ilmu hadis? Ya. Gampangannya gini. Dalam masalah kesehatan, sekarang corona itu ada apa tidak, misalkan, kita lebih percaya sama ucapan dokter atau ucapan orang-orang yang nggak ngerti tentang kedokteran, yang mengatakan oh, corona ini cuma buatan aja, ya, konspirasi dan sebagainya. Ini masalah kedokteran loh. Kalau masalah kedokteran, serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Masalah hadis, serahkan kepada ahli hadis. Ya, itu. Semua orang ada bidangnya. Semua orang ada bidangnya. Jadi ucapan mereka bahwasanya ini hadis ahad itu cuma alasan saja. Buktinya hadis-hadis yang mereka dustakan pada hakikatnya adalah mutawatir, ya, bukan ahad. Baik. Yang keenam, di antara prinsip atau kaidah Imam Syafi'i dalam masalah akidah adalah tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Nggak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Jima'ul Ilm, wala takunu sunnatun abada tukhaliful Quran. Tidak mungkin sunnah Nabi menyelisihi Al-Quran selama-lamanya. Sama sekali gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sunnah Nabi, hadis Nabi itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga, sama. Ya, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bertentangan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ihtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi Al-Quran ini dari Allah, gak mungkin saling bertentangan. Ini juga penting karena banyak, ya, ahlul bid'ah menolak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW
alasannya ini bertentangan dengan Quran. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal nggak ada yang bertentangan. Nggak ada yang bertentangan. Kalau diserahkan kepada para ulama nggak bertentangan. Tapi sebagian orang mempertentangkan dengan akal mereka yang cekah. Wa nususuhu laysat yu'aridu ba'daha ba'dan fasal anha alima zamani. Wa idza dhananta fiha ta'arudan fadha min afatil afhami wal adhani. Kata Imam Ibnul Qayyim, hadis-hadis Nabi itu tidak mungkin saling bertentangan. Maka tanyakan kepada ulama yang ngerti. Jadi kalau kita sekilas mendapati Al-Quran kok bertentangan, hadis kok bertentangan, itu jangan langsung kemudian bilang wah ini palsu, ini hoax, ya enggak. Tapi tanyakan kepada ulama, gimana ini cara mengkompromikannya. Kalau kamu masih mendapati pertentangan, maka itu karena ya ilmumu yang masih sedikit. Adapun para ulama, mereka bisa memahaminya dengan benar. Contoh misalkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad bisa memberi apa? Hidayah, petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Talib. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ayat yang pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberikan hidayah. Pada ayat yang kedua Allah mengatakan Nabi Muhammad itu nggak bisa memberikan hidayah. Mungkin kalau sekilas kayaknya apa? Pertentangan. Loh, dalam ayat ini katanya Nabi memberi hidayah, dalam ayat yang lain Nabi nggak bisa memberi hidayah. Gimana sih Al-Quran ini? Mungkin kalau orang yang seperti itu, orang yang cari-cari kesalahan Al-Quran, orang-orang yang mengandalkan akalnya, ingin menabrakkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang di dalam hatinya terdapat penyakit, akhirnya apa? Membenturkan. Tapi bagi ulama-ulama yang ngerti tentang Quran, tentang hadis, mereka mengatakan ini enggak berbenturan. Bagaimana? Ya, karena hidayah itu ada dua macam. Hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu maksudnya penjelasan. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan ya kepada semua manusia, dan itu memang ada pada Nabi Muhammad. Adapun hidayat taufik, ini hidayah yang kedua, maksudnya membuka hati orang untuk menerima penjelasan tersebut. Nabi enggak memilikinya. Nabi menjelaskan kepada Abu Talib, mendakwai, menjelaskan, tapi Nabi tidak sanggup untuk membuka hatinya untuk menerima dakwah Nabi Muhammad. Karena Allah enggak menghendaki Abu Talib untuk mendapatkan hidayah taufik. Ya, sampai Nabi SAW sebelum detik-detik kematiannya itu semangat untuk mendakwai Abu Talib, karena Abu Talib ini sangat sayang sama Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Sampai meninggal dunia Abu Talib tidak bersyahadat, tidak masuk Islam. Ya. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwasanya hidayah itu hanya di tangan Allah semata. Ya. Makanya kalau kita misalkan punya orang tua misalkan, atau punya teman, kita sudah jelasin, kita sudah mendakwai, tapi dia tidak menerima, berarti Anda sudah menjelaskan tapi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ya begitu. Taib. Yang ketujuh, apabila hadis bertentangan dengan pendapat. Kalau dalil bertentangan dengan pendapat orang, siapapun dia, maka dahulukan
dalil. Ya, dahulukan dalil. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi." Apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapatku. Jangan dibenturkan dengan ucapan orang lain. Ya, jangan, "Oh, tapi ustadz saya ngomong seperti ini dan seperti ini. Tapi kiai saya mengatakan seperti ini dan seperti ini. Tapi habib saya ngomong seperti ini dan seperti ini." Tinggalkan semuanya kalau sudah berbenturan dengan dalil. Yang harus kita utamakan, yang harus kita kedepankan adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Suatu saat pernah ada seorang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Terus dijawab sama Ibnu Abbas bahwa Rasulullah begini dan begini. Orang tersebut kemudian bantah, "Tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini." Yani ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Marah sahabat Ibnu Abbas. "Ahsya an tanzila alaikum hijaratan minas sama." Aku khawatir Allah akan menghujani kalian batu dari langit. "Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Saya sampaikan kepada kalian Rasulullah mengatakan seperti ini, tapi kalian bantah, tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini. Bayangkan itu. Abu Bakar, siapa? Ibnu Abbas marah tatkala ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ucapan Abu Bakar, Umar loh. Ya, apalagi kalau dibantah dengan ucapan yang lain. Ya, dibantah ucapan dengan ucapan ustadz, ucapan kiai, ya, apalagi kalau cuma sekedar tokoh yang nggak punya ilmu sama sekali, ya. Nah, jadi hendaknya bagi kita untuk memprioritaskan ucapan Allah SWT dan ucapan Rasulullah SAW. Yang kedelapan, di antara prinsip Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam akidah adalah beliau berpegang teguh dengan sunnah dan memerangi bid'ah. Ya, berpegang teguh dengan sunnah dan memerangi bid'ah. Beliau pernah mengatakan, "Wa usi bi taqwallahi azza wa jalla wa luzumis sunnati wal athari an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bidai wal ahwa'i wajtinabiha." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya dan meninggalkan kebid'ahan dan hawa nafsu. Ini wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah serta meninggalkan kebid'ahan. Sama persis seperti wasiatnya Nabi. Nabi juga berpesan kepada kita, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah SWT, mendengar dan taat kepada para pemerintah. Ya. Kemudian, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur." Hendaknya bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham ini gigi yang paling belakang itu ya. Maksudnya apa? Pegang erat-erat. Karena orang kalau gigit pakai gigi geraham itu kan kuat. Ya, beda kalau gigitnya pakai gigi depan. Ditarik dikit rompal. Tapi kalau gigi pakai gigi belakang kuat. Maksudnya pun demikian, kita dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu harus kuat. Jangan baru dibilangin cingkran kebanjiran, ya udah langsung lemes.
drop. Baru dibilang radikal, teroris, aliran sesat, udah langsung apa? Ya, galau, emosi, ya. Nah, biasa aja. Kita belum ada apa-apanya dengan tantangan yang diperoleh oleh Nabi dan para sahabat itu. Nabi dulu digelari macam-macam, dibilang gila, tukang sihir, penyair, pendusta, bahkan diancam dibunuh, mau dibunuh. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum apa-apa, baru dibilangin gitu doang. Ya, makanya orang kalau berpegang teguh dengan sunnah Nabi harus kuat, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangisan, ya harus kuat. Iya, baru kadang ada orang baru dibilang gitu langsung apa? Baper. Gitu. Nah, biasa aja, ya. Asal nggak usah terlalu dimasukkan di dalam hati, omongan orang aja, ya kan? Yang kita cari di dunia ini bukan omongan orang. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngurusi omongan orang nggak ada selesainya. Kita kalau hidup ya ngikutin omongan orang nggak ada selesainya. Pernah diceritakan ada seorang naik keledai ya sama anaknya. Awalnya dia yang naik, anaknya jalan lewat, ketemu orang-orang berkomentar, ini bapak kurang ajar sak, ya mosok anaknya suruh jalan, dia yang naik enak-enakan. Wah nggak enak nih diomongin kayak gitu. Akhirnya turun, nah kamu aja yang naik, bapak biar yang jalan aja. Ngelewatin lagi, jadi omongan lagi, ki anak kurang ajar, bapak kongkon apa? Suruh jalan, ya. Akhirnya apa? Ditumpangi bareng-bareng. Udah selesai apa belum? Belum. Ngelewati orang lagi, ya Allah, manusia sangat kejam sama binatang. Masa dua orang naik ya kendaraan satu, ngos-ngosan sampean. Ambekani Senin Kemis. Udah, akhirnya apa? Aduh. Ya, udahlah. Kita jalan kaki aja dah. Ngelewati orang lagi, masih diomongin lagi. Ini orang ya ngapain punya kendaraan gak ditumpangin ya kan? Nah, akhirnya ngamuk, udah dilepas aja. Yes, jalan aja udah. Maksudnya kalau kita mengikuti omongan orang itu nggak ada selesainya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita ini berjalan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, ya, dan kita sabar. Ya, memang berat, ada ujian, cobaan, karena memang hidup ini adalah ujian. Al-mutamassiku bisunnati aman no mas. Ini kok kayak Syekh Ali Jabir. Sampai di mau ya. Taib, intinya yaitu hendaknya kita kuat ya. Kata Nabi SAW, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kal qabidi ala jamah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku itu seperti orang yang memegang bara api. Ya. Taib. Yang kesembilan, di antara prinsip Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah akidah adalah melarang taklid. Melarang taklid. Apa taklid? Taklid itu adalah ngikuti omongan orang tapi nggak tahu dalilnya. Ya, pokoknya pasrah bongkoan, manut kiai. Bener salahnya nomor sekian. Pokoknya ngikutin, bener atau salah, ya.
Nah, itu namanya taklid. Ya, itu namanya taklid. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, kullu ma qultuh fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qauli fahuwa aula wala tuqalliduni. Setiap yang aku ucapkan kemudian bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ucapan Rasulullah, jangan kalian taklid kepadaku. Ini ucapan Imam Syafi'i. Jangan sampai kita berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i padahal kita tahu pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan hadis. Kata Imam Syafi'i, kalau ucapanku bertentangan dengan hadis, ambillah hadis Rasulullah, jangan ikuti aku, jangan taklid sama aku. Kalau memang salah ya jangan diikuti, gitu loh. Karena saya manusia biasa, bisa benar bisa salah. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata guru beliau yaitu Imam Malik, ya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya siapa? Nabi, karena beliau ngajarnya di Masjid Nabawi. Kecuali sambil mengisyaratkan kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini penting. Dalam hidup ini jangan kita, dalam beragama jangan kita taklid buta. Karena orang kalau sudah taklid buta, ya, dikasih dalil berapapun akhirnya nggak diterima. Karena udah taklid. Ya, akhirnya apa? Ngomongnya pokoknya. Nah, itu repot. Dikasih dalil Quran, hadis. Ya, akhi ini dalilnya, ini hadisnya. Ya. Pokoknya aku ikut kiai, pokoknya aku ikut ustadz. Nah, ini repot. Akhirnya 1000 dalil pun kita sampaikan kepadanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Jelas ya? Nah, taib. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa prinsip Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah akidah, sedikit mungkin kita akan menyampaikan beberapa akidah Imam Syafi'i rahimahullah secara ya lebih rinci. Pertama yaitu dalam masalah tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah rububiyah ataupun uluhiyah ataupun al-asma was sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki, hanya Allah satu-satunya yang merajai, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dan ini adalah tauhid ya yang fitrah. Makanya orang kafir pun menetapkan tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna wa. Andaikan kamu bertanya kepada mereka Abu Jahal CS, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah SWT. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah SWT. Mereka faham itu. Tauhid rububiyah ngerti mereka. Makanya tauhid ini belum memasukkan orang kepada agama Islam. Karena kalau sudah ini memasukkan agama Islam, berarti Abu Jahal udah Islam dong, nggak mungkin diperangi oleh Nabi SAW. Ya, tapi ternyata Nabi memerangi, berarti itu belum memasukkan mereka kepada agama Islam. Sekedar tauhid rububiyah itu belum memasukkan kepada agama Islam. Kalau tauhid, ya tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah SWT dalam semua bentuk ibadah. Ya, mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan makhluk kepada Allah. Kalau rububiyah itu perbuatan Allah kepada makhluk, menciptakan, memberi rezeki, itu perbuatan Allah kepada makhluk.
Kalau tauhid uluhiyah, perbuatan hamba kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya tauhid uluhiyah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau. Itu kalau antum belajar bahasa Arab, yang namanya iyyaka itu namanya maf'ul bih, objek. Dan aslinya yang namanya objek itu di belakang. Ya. Daraba Zaidun al-qalba. Zaid memukul anjing. Belakang. Al-qalba itu maf'ul bih. Itu di belakang mestinya. Tapi dalam ayat ini objeknya malah didahulukan. Iyyaka na'budu. Itu fungsinya adalah untuk hasr, pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Ya, itu fungsinya. Makanya ibadah itu hanya khusus kepada Allah saja, nggak boleh diberikan kepada wali, diberikan kepada nabi, malaikat, jin, ya, pohon, ya, gunung, laut dan sebagainya. Ada orang misalkan di gunung, wah ini harus dikasih sajen ini, karena kalau nggak dikasih sajen yang nunggu gunung ngamuk. Ini harus dikasih tumbal lautnya, kalau enggak tsunami nih, ngamuk yang nunggu. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berarti Anda menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Itu juga syirik dalam rububiyah, karena Anda meyakini bahwa ada Tuhan yang mengatur gunung, mengatur laut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena ini tauhid yang paling penting ya, pergulatan antara para nabi dengan kaumnya itu dalam masalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Pertempuran antara nabi dengan kaumnya itu masalah uluhiyah, bukan rububiyah. Ya, Imam Syafi'i sangat mementingkan masalah ini. Makanya beliau ya tegas mengingatkan kita dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Di antaranya berlebih-lebihan kepada kuburan, pengkultusan kepada kuburan. Sebagian kaum muslimin ya mengkultuskan kuburan, berlebih-lebihan kepada kuburan. Nisannya diciumi, diusap-usap, berdoa kepada penghuni kubur, minta jodoh, minta ya, minta kekayaan, jabatan, ya. Nih mau nyalon misalkan, wah datang dulu, minta doa restu biar menang, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada kuburan. Bahaya berlebih-lebihan itu, pengkultusan itu sangat berbahaya. Demikian juga ngalap berkah, ya, ngalap berkah. Dulu di zaman Imam Syafi'i telah sampai kabar kepada beliau ada orang yang ngalap berkah dengan pecinya Imam Malik. Dimarahi sama Imam Syafi'i, diingkari secara keras. Karena barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau memang ada dalil bahwa itu mendatangkan keberkahan seperti Quran, seperti air Zam-Zam, ya, boleh. Ya, air Zam-Zam dengan cara meminumnya, Al-Quran dengan cara membacanya, itu membawa keberkahan. Tapi kalau nggak ada dalilnya bahwa itu mendatangkan keberkahan, ya berarti jangan. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah saja. Ya, ada sebagian orang ngalap berkah dengan kuburan, ada ngalap berkah sama ya bekasnya kiai, kadang bekas cuci tangannya itu rebutan tuh, ya sisa rokoknya jadi rebutan, ya biar pinter ahli hisab, ya. Bahkan yang paling parah lagi ada yang ngalap berkah dengan kotoran binatang. Kiai selamat awal bulan Suro biasanya begitu, itu kebo di Keraton Solo dikeluarkan, itu orang rebutan,
nanti apa namanya itu pada rebutan tuh kalau sudah nah itu rebutan, nanti dibuat pelaris katanya, ditaruh di tokonya, banyak itu ya. Cuma alhamdulillahnya tahun ini libur itu karena corona. Baik. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Apa sih tauhidul asma wa sifat? Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ini tauhidul asma was sifat. Kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tapi kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Ini akidah Imam Syafi'i. Ya, kata beliau, nusbitu hadhihi sifat allati jaa bihal Quran wa waradat bihas sunnah wa nanfi tashbiha anhu kama nafa an nafsih. Kami menetapkan apa sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan apa yang ada di dalam hadis, dan kami tidak menyamakannya dengan makhluk. Ini akidahnya Imam Syafi'i. Tapi banyak orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i tapi nggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah asma wa sifat. Seperti orang-orang sufi, orang-orang asy'ariyah, thariqat ngakunya bermadzhab Syafi'i, tapi masalah tauhidul asma wa sifat mereka nggak mengikuti Imam Syafi'i. Ya, contoh saja, misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam ungkapannya beliau menetapkan tentang sifat tinggi bagi Allah dan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, pendapat saya dalam akidah saya dan ahlul hadis, ya, seperti Sufyan, Malik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dua sifat ini banyak diingkari oleh sebagian orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi dalam masalah akidah enggak bermadzhab Syafi'i. Ya, kalau kita tanya Allah di mana, dia bilangnya Allah di mana? Mana? Padahal Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arsy. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil Quran dan hadis, ijma', dan sesuai dengan fitrah. Ya, bahkan seorang ulama pernah mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillah. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat 1000 dalil. Macam-macam 1000 dalil. Ya. Orang satu dalil ada udah cukup kok bagi seorang muslim, ini 1000 dalil belum cukup juga. Nah, minta dipentung. Ya. Yang di dalam Al-Qur'an terdapat 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu di atas langit, di atas arsy. Suatu saat pernah Nabi SAW pernah bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, di atas langit. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama, bolehnya bertanya di mana Allah. Boleh. Bukan bid'ah. Sebagian orang bilang apa? Bid'ah itu nanya-nanya di mana Allah. Bid'ah itu kalau nggak ada tuntunannya. Lah Nabi nanya kok, masa dibilang bid'ah? Jangan dibolak-balik. Yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang bid'ah. Yang kedua, jawaban pertanyaan di mana Allah yang benar adalah Allah di atas arsy. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW membenarkan jawaban tersebut. Merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Andaikan keliru, pasti akan disalahkan oleh Nabi. Oh, salah jawabannya. Sing bener Allah di mana? Mana? Andaikan. Tapi ternyata kan Nabi membenarkan. Dan
takrir persetujuan Nabi itu adalah hujjah. Ya. Baik. Demikian juga sifat turun bagi Allah kita tetapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menetapkan, yang mengabarkan dalam hadis yang sahih bahkan mutawatir. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Ya, Rabb kita turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kelihatan itu. Pada sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Nabi mengatakan yang turun adalah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diganti-ganti. Oh, bukan Allah yang turun. Yang turun itu malaikatnya. Yang turun itu rahmatnya. Siapa yang lebih fasih? Anda atau Nabi? Ya? Nabi yang bilang Rob kita turun. Andaikan yang turun adalah malaikatnya, pasti akan disampaikan oleh Nabi, oh malaikat Allah turun. Apa beratnya? Lagian juga perhatikan hadis selanjutnya. Ya, lalu dia berfirman, doalah kepadaku saya akan kabulkan. Mintalah ampun kepadaku saya akan ampuni. Mungkin gak malaikat bisa ngomong kayak gitu? Berani gak malaikat ngomong kayak gitu? Gak mungkin. Karena yang berhak mengampuni, yang berhak mengabulkan doa adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi ini ikhwan, masalah tauhid asma wa sifat ini masalah yang sangat penting. Karena banyak orang yang mengingkari. Banyak orang yang mengingkari, yang tergelincir, ya, tersesat dalam masalah ini. Taib. Juga di antara hal yang penting juga adalah masalah iman kepada hari akhir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa inna adzabal qabri haq wa musa'alata ahlil kuburi haq wal ba'sa wal hisaba wal jannata wan nar wa ghaira dzalik haq. Azab kubur itu benar adanya, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu benar adanya, hari kebangkitan itu benar adanya, hari hisab benar adanya, surga dan neraka itu apa? Benar adanya. Dan semua yang berkaitan tentang akhirat yang ada dalam Al-Quran dan hadis benar. Ini iman kepada hari akhir ini penting sekali. Makanya sering disebut bergandengan dengan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomonglah yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Sering itu digandengkan. Kenapa? Karena saking pentingnya iman kepada hari akhir. Karena dengan iman kepada hari akhir, kita akan termotivasi untuk beramal saleh. Dengan iman kepada hari akhir, kita akan meninggalkan dosa-dosa. Dengan iman kepada hari akhir, ya, kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Apa penting iman kepada hari akhir ini? Supaya kita selalu ingat akhirat, supaya kita tidak terfitnah dengan dunia ini. Ya. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah percaya ya ada siksa kubur itu ada. Ini penting karena sebagian ahlul bid'ah enggak percaya dengan siksa kubur. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahlul kalam, orang-orang Hizbut Tahrir enggak percaya dengan adanya siksa kubur. Ya, orang-orang ahli filsafat, bahkan ada yang nulis buku terang-terangan tak ada siksa kubur. Tak ada siksa kubur. Bukunya lumayan ya, segini mungkin ya, lebih tebal. Judulnya tak ada siksa kubur. Ya, ada juga buku yang lainnya yang isinya pengingkaran terhadap siksa kubur. Oleh karenanya penting bagi kita belajar akidah, perkuat akidah, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau antum nggak belajar ilmu agama, terseret sama paham-paham seperti itu, antum nggak sadar. Ya, sadar, terutama anak-anak muda ini kayak antum ini dijaga,
Karena aset, anak-anak muda ini aset yang sangat berharga. Banyak diincar oleh kelompok-kelompok, ya, kepada paham-paham yang mereka inginkan. Karena mereka tahu bahwasanya anak muda ini aset yang sangat berharga, yang akan melanjutkan estafet perjuangan mereka. Ya, nah maka ya anak-anak muda ya semangat belajar akidah, semangat belajar ya ilmu agama, karena ilmu agama itu cahaya yang akan menyinari perjalanan kita. Kalau kita punya ilmu itu seakan kita berjalan di tengah gelapan tapi ada cahaya. Tapi kalau antum nggak punya ilmu agama, maka antum seperti berjalan di jalan yang gelap, yang banyak jurangnya, tapi antum nggak punya lilin, nggak punya cahaya, nggak punya HP, tapi kan enak center ya. Nah, maka antum bisa jadi terjerumus, ya, karena nggak punya cahaya. Kita akan tersesat kalau nggak punya ilmu. Ya, coba antum pergi ke suatu tujuan, tapi nggak ngerti alamatnya. Kono Google Mapping nggak ada, nggak tanya orang, tersesat. Pinginnya Surabaya, bisa-bisa nyasar ke Jayapura. Aduh ya. Karena nggak punya ilmu, nyasar, bimbang. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, enak. Ya, ana mau nyari Masjid Al-Huda, sekarang gampang, tinggal Google Map. Yes. Ini ilmu ini. Kalau nggak ada ini, kita bisa tersesat. Jadi ilmu itu cahaya. Makanya iblis itu proyek utamanya adalah menjauhkan manusia dari ilmu agama. Untuk baca kitab Tilbis Iblis, tipu daya iblis. Kata Imam Ibnul Jauzi, proyek iblis nomor 1 adalah menjauhkan manusia dari ilmu agama. Karena ilmu itu cahaya. Kalau cahaya sudah dipadamkan, iblis ya menyesatkan dengan sebebas-bebasnya, gampang. Tapi kalau antum punya ilmu, ya, di tengah pergulatan pemikiran ini, apalagi sekarang media sosial begitu gencar, ya, campur baur, ya, ada pemikiran ini, ada pemikiran itu, namanya internet, Google, semuanya ada, YouTube semuanya ada, ustadz macem-macem, ada ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah, ada ustadz wajib, makruh, haram, ya. Jadi campur baur, tergantung, ya kan. Ini kalau kita nggak punya ilmu nggak bisa selektif, nyeleksi mana yang benar. Maka yang paling penting adalah apa? Ilmu, ya, terutama akidah ini penting sekali. Ya, akidah ini penting sekali. Taib. Salah satu masalah akidah juga, akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala yang sangat penting juga adalah dalam masalah akidah beliau tentang sahabat Nabi. Akidah beliau tentang sahabat Nabi dan juga kepada Ahlul Bait. Nah, sahabat Nabi yaitu seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah, ya, orang-orang yang semasa denganku, generasiku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala memuji para sahabat, melarang kita mencela para sahabat. Ya. Kita harus dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Jangan sampai kita malah mencela para sahabat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus mencintai para sahabat karena Allah cinta kepada mereka, Rasulullah cinta kepada mereka. Tanamkan kepada diri kita kecintaan kepada para sahabat.
Imam Malik pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama ussalaf menanamkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka menanamkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Tanamkan. Anak-anak perlu diajari, diceritain tentang bagaimana Abu Bakar, Umar, supaya cinta. Ojo upin-ipin tok ae. Ajarkan juga apa? Al-Quran, diajarkan juga tentang ini sirah sahabat, ya, supaya mereka itu apa? Mencintai para sahabat Nabi SAW, cinta kepada para nabi. Ya, kalau salah idola bahaya. Ya, apalagi sekarang banyak juga film-film anak-anak yang merusak akidah. Ya, merusak akidah. Banyak loh itu. Pokemon lah, ya, atau dulu ada Krishna Junior, film dari India. Itu ngajari minta kepada dewa, minta kepada berhala. Jadi orang tua juga harus apa? Harus selektif tuh. Kalau bisa jangan dikasih HP. Kalau bisa, itu malah lebih selamat. Sekarang banyak anak ya rusak gara-gara apa? Ya HP. Tapi kalau nggak bisa, antum temenin nontonnya, ya. Karena kalau nontonnya nggak benar, bisa merusak akhlak mereka, bisa merusak akidah mereka. Ya, pengaruhnya luar biasa sekarang HP ini. Taib. Yang kedua, kita doakan para sahabat. Makanya setiap kali disebut para sahabat, kita doakan apa? Radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka maksudnya Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Yaitu para sahabat. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Ya para sahabat. Jangan jadikan kami benci kepada mereka. Ya seperti orang-orang apa? Syiah Rafidhah sangat benci kepada para sahabat. Benci setengah mati, terutama kepada Abu Bakar, Umar dan kedua putrinya. Ya, mereka nggak bisa hidup kalau nggak melaknat Abu Bakar dan Umar. Di mana-mana mereka kerjaannya adalah mencela para sahabat Nabi, mengkafirkan para sahabat Nabi. Ucapan-ucapan mereka sangat kotor kepada para sahabat. Ya, mengatakan Abu Bakar dan Umar itu lebih parah daripada Yahudi, lebih parah daripada iblis. Ya, mengatakan bahwasanya Aisyah itu di neraka dan sebagainya. Luar biasa. Ya, memelintir ayat-ayat Al-Quran dan hadis seenaknya mereka sendiri. Masa ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kata mereka maksudnya Al-Baqarah, sapi adalah Aisyah. Ini kan ngawur namanya. Ya, ini ucapan ucapan siapa? Ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, ya, dibilang Aisyah, kan nggak nyambung sama sekali. Joko sembung, naik becak, nggak nyambung, Cak. Baik. Kemudian juga yang ketiga, ya, kita nggak boleh mencela para sahabat dan nggak boleh mengungkit-ungkit perselisihan yang terjadi di antara mereka. Hati-hati lisan kita dari mencela para sahabat. Demikian juga kepada sikap kita terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait itu artinya keluarga keturunan Nabi SAW. Baik itu adalah istri-istri Nabi, baik keturunan Nabi dari Banu Abdul Muttalib, ya, baik dari keturunan Ali, baik itu dari
keturunan Aqil atau Abbas, maka wajib bagi kita juga adalah untuk ya memuliakan mereka. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Sikap kita kepada para sahabat, sikap kita kepada ahlul bait itu tengah-tengah. Tidak boleh mencela mereka, ya, melaknat mereka, mengkafirkan mereka seperti orang-orang Syiah Rafidhah, tapi juga nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, nggak boleh juga berlebih-lebihan. Apalagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah patokan. Bukanlah patokan. Kebenaran patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Nasab, sekedar ikatan nasab itu bukan patokan kebenaran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak mempercepat dirinya. Maksudnya adalah ukuran kebenaran itu, kemuliaan itu tidak dilihat dari nasab. Ya, percuma keturunan Nabi tapi melakukan kesyirikan, kebid'ahan. Ya, percuma. Abu Jahal juga pamannya Nabi, Abu Lahab juga demikian, Abu Thalib juga demikian, tapi nggak ada faedahnya karena nggak beriman, nggak beramal saleh. Ya, Salman Al-Farisi bukan dari Arab, bukan keturunan Nabi, dari Persia, tapi dia dimuliakan karena keimanannya. Jadi yang menjadi patokan adalah iman. Ya, walaupun antum nggak keturunan Nabi, ya, Jawa asli, ya, tapi kalau mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, Allah akan muliakan. Ya, nah, jadi sikap kita tidak berlebih-lebihan kepada mereka, juga tidak merendahkan. Yang terakhir, akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam masalah pemimpin. Dalam masalah pemimpin. Nah, ini penting juga. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, wassam'u li ulil amri madamu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju alaihim bisayf. Kita mendengar kepada ulil amr selagi mereka sholat, cinta kepada mereka dan tidak memberontak mereka dengan pedang. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wad-du'a li aimmatil muslimin wala yahruju alaihim bisayf. Kita hendaknya mendoakan untuk para pemimpin dan tidak memberontak mereka dengan pedang. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti juga akidah Imam Syafi'i juga adalah satu, kita ini mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu dua, ulama dan umara. Wajib bagi kita taat selama bukan dalam hal maksiat. Kalau dalam hal maksiat tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Tapi selama itu bukan maksiat, wajib bagi kita untuk mentaati. Perintah pemimpin itu ada tiga. Satu, kalau dia memerintahkan kita perintah yang ada dalam Quran dan hadis, wajib ditaati. Nyuruh kita sholat misalkan, itu harus ditaati. Gak ada perintah pemimpin aja wajib sholat kok, apalagi ya ada perintah. Yang kedua, kalau perintah mereka maksiat, maka tidak boleh ditaati. Nyuruh copot jilbab misalkan bagi yang perempuan, gak boleh ditaati. Yang ketiga, gak ada perintahnya, ya, gak ada larangannya juga. Contoh misalkan seperti peraturan lalu lintas, ada gak dalilnya? Gak ada juga. Apakah ada larangannya juga? Gak ada juga. Ya, maka ini wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Selama itu bukan maksiat,
maka wajib ditaati. Maksiat apa enggak itu? Peraturan itu? Enggak. Maka wajib ditaati. Enggak oleh. Ya. Oh, bablas saja. Mumpung kono polisi ini. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Demikian juga misalkan peraturan pemerintah, kalau menikah harus ke KUA dicatat. Zaman Nabi nggak ada loh pencatatan KUA. Mudin kono. Ya, nggak ada. Tapi apakah itu maksiat? Enggak juga. Ya, enggak juga. Bukan maksiat. Justru itu ada maslahatnya, ada kebaikannya. Karena untuk pencatatan supaya nanti ada bukti. Ya, supaya ada bukti sehingga tidak ada yang terdolimi. Itu yang disebut oleh para ulama dengan maslahah mursalah. Maka wajib ditaati. Maka nggak boleh nikah siri. Nikah siri nggak boleh. Apalagi sir-siran nggak boleh. Ya, tahu ya nikah siri? Nikah ada walinya, ada saksinya, tapi nggak dicatat di KUA. Walaupun sah, tapi dosa. Kenapa dosa? Karena tidak mengikuti peraturan pemerintah. Sedangkan kita wajib untuk mengikuti peraturan pemerintah selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi akhwat yang mau, kalau misalkan ada yang mau nikah tapi nikahnya siri, jangan mau. Ya, jangan mau. Itu modus biasanya. Ya, modus. Nanti kita urus kemudian hari. Nah, itu hati-hati itu. Banyak buaya darat sekarang. Nah, taib. Jadi intinya wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Yang kedua adalah hendaknya bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Doakan, daripada kita menjelekkan para pemimpin, gak ada faedahnya, malah tambah dosa. Yang ketiga, jangan memberontak kepada para pemimpin. Ya, jangan memberontak, karena memberontak sejarah mencatat madharatnya lebih besar. Demikian juga segala sarana yang mengantarkan kepada pemberontakan, mencela para pemerintah di mimbar-mimbar, di media massa, demo. Ini madharatnya lebih apa? Besar. Ini nggak boleh. Mas, ngurusi orang itu nggak gampang. Kita aja ngurusin istri sama anak udah pusing 7 keliling. Padahal cuma segelintir orang. Apalagi ngurusin jutaan orang se-Indonesia ini. Ya. Disuruh ngikuti protokol, mana jarang ada yang protokol. Ya, saya kemarin masuk rumah cek, gono sing maskeran gue, aman kayaknya ini. Ya, show, anti corona kayaknya. Baik, ya, jadi seperti itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Iya, ngurusi binatang itu gampang loh. Coba antum punya bebek, kita giniin aja, nurut semuanya. Kambing itu tarik satu, yang lain ngikut. Iya kan? Tapi orang ngasih keputusan ini, yang ini demo. Ngasih keputusan gini, demo yang sebelah sini. Ya, sehingga pemerintah nggak ono bener nih. Ya, nggak ada benernya. Ya, kasihan pemerintah. Ya, pemain Pak Jokowi wis kurus di demo terus. Ya. Mending kita doakan, semoga Allah SWT menjaga negeri kita, menjaga para pemimpin kita. Ya, begitu sikap seorang mukmin sejati, daripada berontak remek dewe. Antum demo itu lawan siapa? Antum nggak punya senjata apa-apa. Ya. Sehingga karena banyak orang demo yang terjadi anarkis, pembakaran. Itu yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Pengerusakan, pembakaran, miliaran ya, kerugiannya. Nanti kalau diganti pakai uang siapa? Uang kita juga.
Jadi itu justru malah merusak diri kita sendiri, ya. Nah, jadi nggak ada faedahnya, ya. Kita harus menempuh jalan-jalan yang benar. Semua kita merasakan. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang kurang berkenan, ya kita istighfar kepada Allah, doa kepada Allah, dan tempuh cara-cara yang baik, ya, bukan dengan cara-cara yang anarkis. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Untuk lebih jelasnya antum nanti bisa baca buku saya Kemilau Indah Akidah Imam Syafi'i. Udah ada bukunya. Nanti tak kasih pertanyaan, siapa yang bisa tak kasih. Ya. Nah. Taib, apakah Imam Syafi'i berpendapat kalau niat itu harus dilafadzkan, misal usolli ketika akan sholat? Dalam madhab Syafi'i memang dianjurkan untuk melafadzkan niat. Madhab Syafi'i ya. Beda antara Syafi'i sama madhab Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i pribadi. Tapi kalau madhab Syafi'iyah biasanya ulama-ulama madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'iyah memang mereka mengatakan disunnahkan, bukan wajib loh ya, tapi dianjurkan untuk melafadzkan niat. Ya, kenapa? Supaya lebih mantap. Niat itu benar di dalam hati, tapi biar lebih mantap, maka dimantapkan dengan lisan. Itu alasannya. Tapi pendapat ini, walaupun ini pendapat madhab Syafi'iyah, tapi ini tidak tepat atau lemah. Kenapa demikian? Karena ya nggak ada dalilnya. Itu cuma perasaan. Biar lebih mantap itu perasaan. Andaikan itu baik, tentu akan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Masalah sholat itu para sahabat sangat jeli. Nabi doa istiftah, jenggotnya gerak, itu disampaikan oleh para sahabat. Apalagi kalau itu usolli, ya, nawaitu. Seandainya Nabi SAW mempraktekkannya, pasti akan didengar oleh para sahabat. Kalau didengar para sahabat, pasti mereka meriwayatkannya. Jadi nggak ada dalilnya dari Nabi dan para sahabat. Saking nggak ada dalilnya, orang cari-cari dalil sampai memelintir hadis. Sallu kama ra'aitu muni au usolli. Ya, muni au usolli. Itu saking gak ono dalile. Ya. Menarik pernah diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa di Mekah di Masjidil Haram pernah ada seorang sampingnya itu melafadzkan niat, nawaitu sholata dhuhri arba'a raka'atin, ya, khalfal imam as-Syekh as-Sudais fi Masjidil Haram. Masya Allah, itu lengkap itu, ya. Terus ketika mau takbiratul ihram, orang sampingnya bilang, ya, afwan, ya, kayaknya ada yang kurang. Apa yang kurang? Tanggal sama harinya belum. Ya. Taib. Jadi intinya memang ada perselisihan tentang melafadzkan niat, tapi yang benar adalah itu tidak disyariatkan. Apakah yang disebut khawarij itu hanya yang mengangkat senjata untuk memberontak? Ya, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Tapi yang memprovokasi itu juga namanya khawarij, tapi namanya kalau dalam istilah para ulama al-qa'adiyah. Al-qa'adiyah itu kalau bahasa kitab orang-orang provokator. Mereka mungkin nggak terjun langsung, mereka nggak memberontak secara langsung, tapi ngompori. Kerjaannya apa? Memprovokasi. Utsman bin Affan diberontak itu setelah adanya provokasi-provokasi. Dan semua pemberontakan itu terjadi setelah provokasi. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk ya? Langsung tiba-tiba terjadi pemberontakan, itu nggak mungkin. Ya, terjadi pemberontakan itu setelah ada apa? Provokasi-provokasi. Nah, provokasi inilah, provokator-provokator itu namanya khawarij qa'adiyah.
Ya, adapun yang terjun langsung, nah ini juga khawarij. Ya, juga khawarij. Jadi khawarij itu bisa yang secara langsung, bisa juga yang tidak secara langsung. Taib. Ustaz, apakah benar ada hadis yang redaksinya seperti aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, namun kata Sunnah diganti dengan Ahlul Bait? Apakah benar ada mana? Ya, benar. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, taraktu fikum amroin, ya, kemudian dalam riwayat kitab Allah wa itrati. Kalimat wa itrati, itrah itu adalah Ahlul Bait. Ini hadisnya sahih. Sebagian ikhwan kadang saking semangatnya sehingga mengatakan apa? Hadis ini palsu. Bukan palsu, antum aja yang nggak ngerti. Sehingga menganggap hadis sahih dianggap apa? Palsu. Makanya ana ingatkan sebagian ikhwan, kalau nggak punya ilmu jangan berlagak punya ilmu. Sehingga nanti malah apa? Menolak hadis yang sahih. Ya. Menolak hadis yang sahih. Hadis ini sahih. Dan memang nggak bertentangan. Karena memang di antara akidah Ahlussunnah juga adalah mencintai Ahlul Bait. Ya, cuma kita nggak boleh berlebih-lebihan kepada mereka. Nggak boleh berlebih-lebihan kepada mereka. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu baiti udzakirukum wa fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada Ahlul Baitku, istriku, anak-anak keturunanku. Kita wajib memuliakan mereka. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ingat juga bahwa kekerabatan dengan Rasulullah itu bukan jaminan. Artinya kalau kerabat Rasulullah tapi dia melakukan kesyirikan, kebid'ahan, ya nggak boleh ditiru. Gitu. Bagaimana sikap kita kepada orang yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana dengan mendatangkan dalil Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah? Ini masalah panjang. Saya punya buku sendiri di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, syubhat-syubhat mereka semuanya sudah dijawab oleh para ulama. Ya, sudah dijawab oleh para ulama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, itu sebagian kadang dipakai untuk apa? Mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Padahal tidak demikian. Ya. Ya, padahal tidak demikian. Dan fitrah pun menunjukkan Allah itu di atas arsy. Makanya kalau kita berdoa ngangkat tangannya ke atas. Dan orang pun kita sering dengar mereka mengatakan apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Saya belum pernah dengar ada orang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Ya kan? Karena fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas arsy. Baik.